Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah senantiasa tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta kesempatan sehingga pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju masjid ini, menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah di muka bumi ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat Jumat beserta rangkaiannya. Dan yang kedua kalinya, tak lupa salat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kalinya, tak lupa senantiasa kami wasiatkan terutama kepada pribadi khatib dan juga kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bekal yang paling baik yang kita bawa di dunia ini dan telah kita kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal iman, bekal takwa, bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kita, mengadakan kita di muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Mau tidak mau keberadaan kita di dunia ini adalah sebuah keberadaan yang sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian itulah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di alam semesta ini, di dunia ini, bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, akan tetapi
ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya, ilmu agama yang telah dia ketahui, pelajaran-pelajaran agama yang telah dia ketahui, apakah diamalkan, apakah tidak. Alhamdulillah teman-teman wa rahmatullah, cukup hanya ilmu-ilmu agama yang telah kita ketahui. Perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat, perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah, perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa, banyak sekali ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui. Apakah semuanya itu sudah diamalkan? Apabila sudah diamalkan, alhamdulillah. Apabila belum, maka segeralah untuk mengamalkan. Karena ilmu bukan hanya sekedar wawasan, karena ilmu bukan hanya sekedar tambahan pengetahuan, akan tetapi ilmu agama untuk diamalkan, untuk dipraktekkan sebagai bukti realita yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qadillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kisah At-Tirmidzi tadi Rasulullah mengatakan wa an maliki, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya tersebut, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, apakah hartanya tersebut dicari dengan cara-cara yang halal, dicari dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicari dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang baik, maka kemudian setelah itu dia belanjakan di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia belanjakan di jalan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan selamat. Akan tetapi sebaliknya, apabila dia dapatkan harta tersebut dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di situ mengandung unsur-unsur ribawi, yang di situ ada unsur-unsur gharar, yang di situ ada unsur tipu menipu, yang di situ ada unsur kedzaliman, maka ini akan menjadi perkara yang besar, akan menjadi musibah yang besar bagi orang tersebut, akan menjadikan sulit memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, qadillah rahimani wa rahimakumullah, masing-masing kita punya pekerjaan, masing-masing kita punya profesi, maka lihatlah profesi kita, pekerjaan kita, apakah profesi kita, pekerjaan itu adalah sesuatu yang dihalalkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, apakah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila pekerjaan kita, profesi kita adalah perkara, merupakan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita jauhi agar kita selamat kelak di akhirat. Kemudian qadillah rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an jismihi fima afna, tentang badannya, tentang badannya ini capek, badannya ini untuk apa? Apakah untuk berfoya-foya? Apakah untuk hanya bersenang-senang saja? Ataukah sebaliknya capek kita ini, beratnya badan kita melakukan aktivitas ini untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah capek kita ini hanya sekedar untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia yang sifatnya sementara, yang tidak akan kekal abadi? Kepada imani wa rahmatullah, dilakukan pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala, yang kami seorang hamba tidak akan bergeser sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qadillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita sudah mengetahui bahwasanya 4 perkara itulah yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa
maksimalkan kemudian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkanlah semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur kembali semuanya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan profesi oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Kita diberikan rezeki, diberikan pekerjaan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sebagai pengajar, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pedagang dan usaha-usaha yang lain. Semuanya itu raihlah dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkanlah semuanya itu dalam rangka meraih ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada aktivitas keseharian kita, tidak akan bermanfaat keseharian kita, hidup kita, nafas kita, kecuali semuanya itu dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk agar kita dijauhkan dari siksa-siksa yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahimani wa rahimakumullah. Pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita agar memberkahi umur kita, agar memberkahi badan kita, agar memberkahi harta kita dan memberkahi semua aktivitas usaha kita yang semuanya tidak kita lakukan kecuali lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhan